Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, ya, di antaranya adalah nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, ya, nikmat rasa aman, nikmat keluarga, nikmat anggota tubuh, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain, utamanya nikmat hidayah di atas Islam dan iman. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita hingga akhir hayat kita nanti, dan kita termasuk dari mereka yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan, ya jemaah sekalian, pembahasan dari tafsir lanjutan, di mana di pertemuan yang terakhir, yaitu di bulan Ramadan, kita sampai di surah Al-Insan ayat yang ke-18, ya. Surat Al-Insan ayat yang ke-18, yang mana ini berkaitan, ya, dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 12. Ya, bersambung juga dari ayat yang kelima. Ya, coba kita baca, ya, ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, maksudnya di dunianya mereka ahli berbuat kebaikan, mereka disebut al-abrar. Yashrabuna, mereka kelak, ya, di surga itu akan meminum min ka'sin kana mizajuha kafura, meminum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Ya, disebutkan kafur adalah nama dari salah satu mata air, ya, di surga, yang airnya putih, ya, dan baunya sedap, ya, serta enak sekali rasanya. Ayat ke-6, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air, ya, di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya, ya, mengalirkan mata air tadi tafjiro, dengan sebaik-baiknya, ya, kemanapun mereka inginkan bisa diarahkan, ya, mata air tersebut. Ayat ketujuhnya, di antara sifat mereka yufuna bin nadri, ya, mereka orang-orang yang suka menunaikan nazarnya, ya, mereka misalnya pernah bernazar di dunia, nazar ketaatan, maka mereka itu ketika terpenuhi nazarnya, mereka melaksanakan nazarnya tersebut. Ketika terpenuhi keinginannya, mereka menunaikan nazarnya. Sifat yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, ya, dan mereka itu ketika di dunia, coba sekalian, dalam keadaan takut
Ya, berarti hati mereka itu diliputi oleh rasa takut akan azab, akan hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, artinya mereka itu orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka beriman ya kepada adanya hari kiamat, hari berbangkit. Mereka beriman akan adanya surga dan neraka. Mereka bersiap ya di hidup mereka itu untuk menyongsong hari esok. Mereka beriman akan hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka takut akan hal tersebut. Sifat yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka suka memberikan makanan 'ala hubbihi, yang disukainya. Waktu di dunianya mereka orang-orang yang gemar berderma. Ya, salah satu bentuk derma, bentuk ya kebaikan dapat sekalian, berbagi makanan. Berbagi makanan. Ya, misalnya dalam konteks kehidupan, misalnya kepada kerabat misalnya sama sekalian, kerabat keluarga kita, kepada tetangga kita misalnya, kepada kaum fuqara wal masakin, ya, kepada siapapun ya, mereka mudah berbagi makanan yang disukainya. Termasuk diantaranya miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, anak yatim, ya, wa asiro, orang yang ditawan. Kemudian mereka itu ikhlas dalam berbagi makanan tersebut. Innama nut'imukum liwajhillah, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, ya, bahwasanya kami itu memberikan makanan kepada kalian karena mengharap ridha Allah. Ikhlas ya, berarti la nuridu minkum jazaan, ya, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Ya, artinya murni karena Allah, tidak mengharap balasan. Wala syukura, tidak pula kami mengharap ucapan terima kasih. Ya, maksudnya dari yang diberi tadi kami nggak mengharap sesuatu. Ya, tentu adabnya orang yang diberi yang mengucap apa? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan, kan gitu ya. Tapi dari pihak yang memberi itu tidak ada niatan seperti itu. Ya, ketika diucapkan ya ucapan kebaikan, ya alhamdulillah, pamanda bukan tujuan mereka mengharap terima kasih. Ya, semata-mata karena apa? Pahala dan ridha Allah yang mereka inginkan. Ayat 10-nya, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, ya, sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang mana di hari itu orang bermuka masam, orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ya, artinya kami takut ya dari akhirat, dari keadaan di sana di mana ada orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, mengalami keberatan, ya, diantaranya orang-orang yang ingkar, ya, beriman, suka berbuat dosa. Kami takut akan hari itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Ya, kenapa? Karena di dunianya mereka orang-orang yang gemar berbuat kebajikan. Walaqahum nadratan wa surura, ya, kemudian Allah memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ini balasan ya, misalnya balasan bagi orang-orang yang gemar berbuat kebajikan di dunianya dilandasi oleh iman. Ayat 12-nya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya, dan Allah memberikan balasan kepada mereka bima sabaru, ya, dengan sebab kesabaran mereka. Ya, sabar di dunia sama sekalian berbuah kenikmatan di akhirat. Saya ulangi, kesabaran di dunia, sabar ya dalam taat, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar dalam menghadapi ujian, itu berbuah kenikmatan yang abadi di akhirat. Ya, kita ambil contoh misalnya sholat, ya, Bapak Ibu sekalian, sholat ya butuh kesabaran. Sholat tahajud ya butuh kesabaran. Puasa Ramadan yang telah berlalu, semoga Allah
menerima amal ibadah sama sekalian butuh kesabaran. Puasa sunnah juga butuh kesabaran. Membaca Al-Quran, zikrullah, dan amal-amal kebaikan lainnya butuh kesabaran. Demikian pula di dalam hal meninggalkan yang dilarang butuh yang namanya kesabaran. Apa yang Allah berikan jemaah sekalian? Jannatau wa hariro. Ya, Allah balasi mereka dengan jannah, ya, dengan surga, wa hariro, dan pakaian dari jenis sutra. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada ahlul iman dan orang-orang yang gemar beramal soleh. Lalu bagaimana keadaan di surga itu? Muttaqiina fiha 'alal araik, ya. Di dalam surga itu mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamhariro, ya. Mereka di dalamnya tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan, ya, artinya tidak kepanasan dan tidak kedinginan, ya, keadaan di surga. Wadaniyatan alaihim, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat, ya, di atas mereka. Wadhullilat qutufuha, ya, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik, tadlila, dengan semudah-mudahnya, ya. Jadi pohon di surga itu sama sekalian akan dimudahkan oleh Allah untuk dipetik oleh ahli surga, ya. Ketika ahli surga itu kepingin memetiknya, maka pohon itu akan merunduk kepada orang tersebut sehingga mudah diambil buahnya. Ini kuasanya Allah, ya, kepada ahli surga supaya mereka itu tidak ada keletihan, kelelahan meskipun hanya mengambil buah yang buah di pohon tersebut. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, dan diedarkan kepada mereka aniyah, ya, aniyah itu wadah-wadah, ya, bejana-bejana, min fiddatin, dari perak, wa akwabin, ya, dan gelas-gelas, kanat qawariro, yang bening laksana kaca, ya. Berarti diedarkan, ya, kepada ahli surga wadah-wadah, tempat-tempat untuk makan dan minum, ya, sekalian. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak, ya, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Wa yusqawna fiha ka'san, dan di dalam surga itu mereka diberikan minuman, segelas minuman, kana mizajuha zanjabila, yang mana campurannya adalah jahe, ya. Zanjabila artinya jahe. Ainam fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari mata air surga yang dinamakan salsabil, ya. Ini salah satu mata air di surga. Baik, kita masuk kepada ayat selanjutnya, ya, sama sekalian, yang merupakan lanjutan dari pembahasan yang lalu, ayat 19. Wa yadufu alaihim wildanum mukhalladun. Wa yadufu, dan tawaf, ya, maksudnya itu mengelilingi, ya, atas mereka wildanun, ya. Wildan itu anak-anak, tapi di sini maksudnya pelayan-pelayan muda, ya, pelayan-pelayan muda yang Allah sediakan bagi ahli surga untuk melayani ahli surga, ya, mengedarkan tempat-tempat, ya, makan dan minum mereka. Mukhalladun, yang mereka itu tetap muda. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, kalau engkau melihat, ya, para pelayan-pelayan tersebut, hasibtahum, engkau akan mengira lu'lu'an mansura, mereka itu lu'lu', mutiara, mansura, yang bertaburan atau bertebar, ya. Artinya para pelayan tersebut sangat luar biasa, Pak,
indahnya, sangat menarik sekali, seakan-akan mutiara-mutiara yang bertaburan untuk melayani apa saja keperluan dan keinginan ahli surga. Baik, coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, ayat 19 ini jemaah sekalian. Ya. Ya, di halaman 1521 ya. Ya, kata beliau, ayatufu ala ahlil jannati lil khidmah wildanum min wildanil jannah. Ya, jadi mengelilingi kepada ahli surga untuk khidmat kepada mereka. Ya, untuk menjamu mereka jemaah sekalian, yaitu pelayan-pelayan muda dari pelayan-pelayan surga. Yang mungkin gambarannya kalau kita di dunia ya, umpama kita ada di sebuah tempat yang indah, di sebuah istana, di sebuah tempat penginapan yang indah jemaah sekalian. Di sana kita disambut ya oleh malaikat-malaikat dengan hangat. Kita diberikan ya kebaikan, ketentraman, kenyamanan, ditambah lagi diberikan kepada kita segala fasilitas yang ada di tempat tersebut, ditambah lagi apapun keperluan kita. Ya, kita kepingin makan, kepingin minum, ya semuanya ada yang mengedarkan, ada yang memberikan hidangan. Kira-kira senang atau tidak teman sekalian? Sangat senang sekali. Ini padahal di dunia, apalagi di surga. Ya, Allah sediakan para pelayan-pelayan yang berkhidmat untuk ahli surga, apapun keperluan mereka, mereka mengedarkan ya makanan, minuman, dan tempat-tempatnya. Nah, pelayan-pelayan tersebut jemaah sekalian ya, itu disebutkan dalam keadaan wildan ya. Wildan itu anak-anak, artinya pelayan-pelayan muda ya, terjemahannya pelayan-pelayan muda dari pelayan-pelayan surga. Ya, tidak dijelaskan di sini apakah mereka itu dari kalangan bangsa malaikat ya, tidak dijelaskan, atau memang keadaannya pelayan dari ya khusus ya Allah sediakan untuk ahli surga tersebut, dan akhirnya demikian ya, pelayan-pelayan yang tetap muda yang mereka itu melayani apa ahli surga. Mukhalladun ay halatin wahidah, saya ulangi, ay ala halatin wahidah ya, mereka itu dalam keadaan satu keadaannya, dalam keadaan mukhalladun yang tidak berubah usianya. La tazidu a'maruhum atil kasin ya, jadi usia mereka itu tidak berubah dari keadaan mudanya ya. Kalau muda ya berarti apa? Semangat ya, semangat dalam mengedarkan, dalam berkhidmat ya. Allah jadikan mereka muda usianya pelayan tersebut, dan juga mereka dalam keadaan luar biasa menarik seperti mutiara yang bertaburan. Nah, li'anna shaghir huwa alladhi yaliqu lahu dzalik dunal kabir ya. Jadi biasanya yang memberikan pelayanan tersebut itu lebih tepatnya kepada mereka yang berusia kecil ya, atau muda, dan bukan orang yang sudah lanjut usia. Ya, artinya dalam memberikannya pelayanan tersebut, menghidangkan minuman dan sebagainya, kata Imam Ibnu Katsir, memang lebih tepatnya mereka yang berusia apa? Muda. Ya, lebih energik ya, lebih semangat ya dalam mengedarkan minuman dan ya hidangan kepada ahli surga. Ya, tafsiran lanjutan, idza ra'aitahu, kalau engkau melihat mereka, engkau menyangka mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Ya, tafsirannya, idza ra'aitahum fi intisharihim fi qada'i hawaiji as-sadati wa kathratihim wa sabahati wujuhihim wa husni alwanihim wa thiyabihim. Jadi kalau kau lihat mereka, para pelayan di surga, dalam tersebarnya mereka ya untuk memenuhi kebutuhan para penghuni surga, jumlah mereka para pelayan tersebut, dan sobahati wujuhihi, berkilaunya wajah-wajah para pelayan tersebut, wa husni alwanihim, dan kebagusan warna-warna mereka, wa thiyabihim, dan pakaian-pakaian mereka, wa huliyihim, dan perhiasan-perhiasan mereka, engkau menyangka mereka itu mutiara yang bertaburan.
Ya mungkin gambarannya begini sama sekalian. Kalau kita di dunia ya, kita di istana, sebuah tempat yang indah, penginapan. Lalu yang menghidangkan tadi ya berpakaian rapi, berpakaian sangat ini, itu kan menunjukkan apa sama sekali? Menunjukkan penghormatan kepada kita. Kan gitu ya. Nah, ini di surga Allah jadikan para pelayan tersebut tidak hanya melayani, tapi tampilannya pun sangat luar biasa. Sampai kalau kita lihat, kita menyangka seakan-akan mereka itu mutiara yang bertaburan. Ya, sebagai bentuk penghormatan ya kepada ahli surga yang diberikan hidangan-hidangan tadi. Dari jenis ya, warna mereka, kulit mereka, pakaian mereka, perhiasan yang dipakai, itu kita menyangka seakan-akan mutiara. Baik. Kemudian lanjutannya, wa idza ra'aita, ya maksudnya apabila engkau lihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kenikmatan di surga, luasnya, ketinggiannya, ya kenikmatan yang ada di dalamnya, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini ayat 20 ya. Ra'aita, engkau akan melihat na'iman, berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Coba kita perhatikan lagi ya. Tadi ayat 19 sudah, sekarang 20. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, ya wahai Nabi ya maksudnya, thamma ra'aita, ya niscaya engkau akan melihat di surga itu na'iman, berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Siapa nanti akan masuk surga pertama kali jemaah sekalian? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ketika ditanya oleh malaikat penjaga surga, siapa engkau? Nabi menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat penjaga surga itu mengatakan apa? Dengan mulah wahai Nabi, aku diperintah untuk aku tidak membukakan surga sebelum Anda. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi wa idza ra'aita, dan apabila engkau lihat wahai Nabi, thamma ra'aita, engkau akan melihat di surga itu na'iman, berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Ya, tafsirannya mamlakatan lillah, ya, yaitu kerajaan yang besar yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Mamlakatan lillahi hunaka 'azimatan wa sultanan bahiron. Yang kau akan lihat di sana kerajaan, kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Nah, bahkan di sini disebutkan ya oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana keadaan ya penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Ya, jadi ahli surga itu ada dua jemaah sekalian. Ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak langsung. Ya, ada yang tidak langsung. Kalau tidak langsung ya berarti dia di neraka dahulu, waliyadzubillah, baru masuk ke dalam surga. Ada yang langsung masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini disebutkan hadis, ada orang yang masuk terakhir ya ke surga jemaah sekalian. Ya, dia dari neraka kemudian dikeluarkan dari neraka paling akhir. Nah, ini lafadznya ya. Annallaha ta'ala yaqulu di akhir ahli nar. Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling akhir keluarnya. Ahli neraka ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal jemaah sekalian, orang beriman, orang Islam yang punya dosa. Orang beriman, orang beragama Islam yang punya dosa. Apakah setiap yang punya dosa mesti masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Nanti kan ada mizan ya, ada timbangan, ada neraca, ada timbangan yang menimbang amal kebaikan dan keburukan. Seumpama jemaah sekalian, semoga Allah hindarkan ya, kalau seseorang itu dia beragama Islam lalu karena dosanya dia masuk neraka jemaah sekalian, maka menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah mereka itu tidak kekal.
mereka pasti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka karena masih punya iman. Ini bisa dilihat di hadis-hadisnya di Sahih Bukhari dan Muslim, salah satunya di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya. Kurang lebih di sekitar hadis 113, 114, 115. Walaupun punya iman sebesar khardal, ya, artinya sekecil apapun dia masih punya iman, akan dikeluarkan dari neraka. Nah, Allah berfirman kepada orang yang paling akhir keluarnya dari neraka, ini lafadznya, dan akhiri ahli jannah dukhulan, lalu dia akan dimasukkan ke surga. Dia paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuknya ke surga, jemaah sekalian. Allah berfirman kepada hamba tersebut, innalaka mithlad dunya wa asyarata amthaliha, sesungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ini kenikmatan yang paling dasar dari ahli surga yang paling akhir masuknya. Diberikan apa? Dunia dan 10 kali lipat yang semisal dengan dunia. Kata Imam Ibn Katsir, kalau demikian keadaannya, fama dhannuka, apa pendapatmu terhadap orang yang paling tinggi derajatnya di surga? Ya, kalau yang paling dasar derajatnya diberikan seperti dunia dan 10 kali lipatnya, apalagi yang paling tinggi derajatnya di surga, bagaimana keadaannya? Ya, ini sebuah riwayat, ya, sama sekalian, yang berkaitan dengan pembahasan kita, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Baik, lanjutannya di ayat yang ke-21, ya, ini tentang pakaian ahli surga, sama sekalian. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Aliyahum, mereka itu memakai thiyabu, pakaian sundus, sutra yang halus. Ya, sundus itu sutra yang halus. Khudr, ya, khudr itu hijau warnanya. Wa istabraq, dan juga sutra yang tebal. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, di antara pakaian ahli surga itu sutra. Sutra itu ada yang halus, ada yang tebal. Yang halus namanya sundus, yang tebal namanya istabraq. Ya, istabraq. Nah, sutra itu kan simbol kemewahan, ya, simbol pakaian yang mewah, ya, sutra. Ya, kalau di dunia sama sekalian ini dibolehkan, ya, kepada kaum wanita, tapi kaum laki-laki tidak menggunakannya. Tapi di surga diberikan pakaian dari jenis apa? Sutra. Ya, sudah nggak ada yang dilarang lagi. Ya, jadi di dunia tidak pakai laki-lakinya. Di surga laki-laki maupun wanita ahli surga diberikan sutra. Ya, ada yang sutra halus, ada yang tebal. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wahullu, ya, wahullu, dan mereka itu diberikan perhiasan. Ya, asawir, yaitu gelang-gelang, min fiddatin, yang terbuat dari perak, wasaqahum, dan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan minum kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, syaraban, yaitu minuman, tahura, yang bersih. Berarti pakaiannya pakaian yang sangat indah, diberikan minuman yang sangat apa? Bersih. Nah, coba kita lihat, ya, tafsirannya, coba sekalian. Ay libasu ahlil jannati fiha al-harir wa minhu sundus wa huwa rafi'ul harir kal qumsan wa nahwiha mimma yali abdanuhum. Ya, jadi pakaian ahli surga di dalam surga itu adalah sutra. Wa minhu sundus, ya, di antara sutra itu ada yang disebut sundus. Ya, sundus tadi terjemahannya yaitu sutra yang halus. Wa huwa rafi'ul harir, ya, jadi ini termasuk jenis sutra yang tinggi. Yang tinggi, ya, berarti yang sangat mahal, gitu, ya, bahasa kita, yang sangat
luar biasa. Kal qumsan wa nahwiha mimma yali abdanuhum. Nah, ini pakaian yang bagian apa jemaah sekalian? Qumsan wa nahwiha, ya, seperti pakaian-pakaian atau gamis-gamis yang setelah dari badan mereka. Ya. Wal istabrok, kemudian istabrok, ya, sutra yang tebal, ya, yang di situ ada bariqun wala ma'an, ada kilaunya. Wa huwa mimma yali adh-dhahir, ya, ini adalah yang setelah dari yang dhahir, ya. Jadi maksudnya wallahu a'lam bishawab, sekalian, ada pakaian itu yang bagian dalam, ada pakaian yang bagian apa? Luar. Ya, mungkin gambarannya wallahu a'lam bishawab kalau kita lihat di apa namanya, di ada jenis pakaian gamis, ya, misalnya itu kan ada gamis, ya, misalnya. Kemudian ada lagi pakaian luarnya apa? Gamis. Nah, jadi pakaian yang bagian dalam, ya, sahabat sekalian, dari pakaian ahli surga itu dipakaikan sundus, lalu pakaian yang luarnya itu ada yang namanya istabrok. Hakikatnya bagaimana Allah yang maha tahu. Ini kan sifatnya khabar, ya, pemberitahuan, kita mengimani, tapi nanti bagaimana konkretnya, ya, ketika di surga kita akan melihat hal tersebut. Semoga kita termasuk dari golongan ahli apa? Surga. Jadi kata para ulama, kalau ada kesamaan nama di surga dengan di dunia, itu namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, misalnya seperti buah anggur, ya, di surga kan ada buah anggur, di dunia ada buah anggur, ya, sama anggurnya, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, maksudnya kelezatannya, keadaannya anggur tersebut jauh melebihi yang di dunia. Begitu pula sutra, ya, di dunia ada sutra, di surga ada sutra, tentu di surga lebih apa? Lebih indah, ya, lebih luar biasa sutranya melebihi di dunia. Baik, lanjutannya wa hullu asawir min fiddah, ya, dipakaikan kepada ahli surga itu asawir, ya, terjemahannya gelang-gelang, min fiddatin, ya, dari perak. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah sifat para abror. Sifatnya para apa? Abror. Abror itu yang mana, jemaah sekalian? Abror itu yang tadi, ya, kita baca di ayat yang ke-5. Ini, ya. Ini ayat kelima, innal abror, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa istilahnya? Abror. Orang beriman yang berbuat baik di dunia disebut abror. Ternyata jemaah sekalian, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari abror. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada abror. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka itu disebut apa, jemaah sekalian? Disebut al-muqarrabun. Ini, ya, al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Muqarrabun ini sifatnya lebih tinggi di atas abror. Nah, mereka itu balasannya di surga juga melebihi al-abror. Ya, mungkin kalau bahasa mudahnya itu, ada orang beriman yang amal solehnya itu Masya Allah, sama sekalian. Ada lagi orang beriman yang amal solehnya luar biasa. Ya, mungkin kita ambil contoh, ya, mungkin gambaran sederhananya, ada orang beriman, dia sholat 5 waktu, iya, puasa Ramadan, iya, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi orang beriman yang dia selain sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnahnya dikerjakan, sholat tahajudnya nggak pernah ketinggalan, Ramadannya dilakukan, puasa sunnahnya juga ahli puasa sunnah. Kira-kira ini sama yang pertama sama atau berbeda? Berbeda. Ini lebih amalnya. Paham sekalian, ya? Kan Allah itu maha adil, ya, berarti balasannya juga berbeda. Ya, misalnya ada seorang murid, ya, yang dia itu belajar misalnya, lalu dari hasil nilainya dia misalnya mendapat nilai 80. Ada satu lagi belajar, jawabannya itu sempurna, teman sekalian. Jawabannya bisa sampai nilainya 90 sampai 100. Ini tentu berbeda keadaannya. Nah, kalau di akhirat itu ada istilah al-abror, ada istilah muqarrabun. Nah, muqarrabun ini tingkatannya melebihi dari abror, balasannya juga lebih. Disebutkan dalam surah Al-Hajj, orang-orang yang muqarrabun yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah. Kalau abror tadi dipakaikan gelang-gelang dari perak. Kalau muqarrabun, mereka itu dipakaikan di dalam surga itu gelang-gelang dari emas. Gelang-gelang dari emas, walu'lu'a, dan mutiara. Emas sama perak kan berbeda, ya.
Yang abror tadi perak, yang muqarrabun dipakaikan gelang dari apa? Emas. Walu'lu'a dan juga mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Kira-kira pilih yang mana coba sekalian? Ya kalau saya yang penting masuk surga. Ya entah ditinggalkan yang mana, yang penting masuk surga dan tidak mampir ke neraka. Ya syukur-syukur kita termasuk dari muqarrabun, ya minimalnya kita termasuk mudah-mudahan al-abror. Ya namun kalau kita punya semangat yang tinggi sama sekalian, kejarlah ya derajat al-abror, mudah-mudahan bisa naik ke level al-muqarrabun. Apa cirinya? Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Kalau sekalian ya, kan sunnah itu bukan kewajiban. Tapi di sini muqarrabun saking luar biasanya semangatnya, sunnah pun dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh pun juga ditinggalkan. Ya, ini muqarrabun ya teman-teman, orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Ya berarti bahasa singkatnya mereka itu orang-orang yang punya tingkat iman dan ketakwaan yang sangat-sangat tinggi. Orang-orang yang punya tingkat iman dan takwa yang sangat tinggi, al-muqarrabun. Baik. Lanjutannya jemaah sekalian, walamma dzakara ta'ala zinata dhahiri bil hariri wal huli qala ba'dahu wa saqahum rabbuhum syaraban tahran. Ya setelah Allah berikan penjelasan, Allah kabarkan bahwasanya perhiasan mereka secara zahir, ahli surga tadi diberikan apa? Sutra, diberikan perhiasan yang luar biasa, maka Allah berikan untuk batin mereka yaitu berupa minuman. Ya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka diberikan oleh Tuhan mereka minuman yang jernih. Tahara bawatinahum minal hasad. Nah, subhanallah, minuman tadi tidak hanya melegakan tenggorokan, tapi juga bisa membersihkan hati. Ini beda dengan minuman di dunia ya. Minuman di dunia kita minum untuk melegakan apa? Tenggorokan ya, supaya tidak haus, supaya kita apa? Ya bisa menikmati minuman. Tapi kalau di surga ternyata bisa membersihkan hati. Ini mengatakan bukan saya, Imam Ibnu Katsir ya. Jadi tahara bawatinahum, minuman itu bisa membersihkan batin-batin mereka dari hasad. Hasad itu iri, dengki ya, hiqd wal ghil wal adha, dan seluruh perangai-perangai yang buruk. Ya. Ini kan kita tidak jumpa ya di dunia ya, minuman yang bisa membersihkan hati. Ya kan tidak kita jumpai ya. Kecuali mungkin air zam-zam ya, air zam-zam kita berdoa ya, ini sangat baik ya, berdoa sebelum minum air zam-zam, doa-doa apapun ya. Insya Allah ini salah satu tempat di mana doa diijabah, berdoa sebelum minum air zam-zam. Tapi secara sifat teman sekalian di surga disebutkan minuman mereka bisa membersihkan hati, penyakit-penyakit hati. Baik. Ini ada riwayat ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Idzan taha ahlul jannati ila babil jannah wajadu hunalika ainain." Ya, apabila ahli surga telah sampai ke pintu surga, ya berarti ini yang difahami Allahu a'lam bishawab, sebelum mereka masuk surga ya. Ketika mereka sampai di pintu surga, mereka mendapati ada dua mata air. Dua mata air. Faka'annama ulhimu lidzalik. Faka'annama ulhimu dzalik, ya mereka seakan-akan diilhamkan untuk hal tersebut. Fasyaribu min ihdahuma, mereka meminum dari salah satunya, lalu Allah hilangkan ya dari apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka berupa penyakit-penyakit hati. Thumma ightasalu minal ukhra, lalu mereka meminum dari mata, saya ulangi, mereka mandi dari mata air yang satu lagi. Fajarat alaihim nadratun na'im, lalu mereka mendapatkan yaitu kebahagiaan, kenikmatan. Maka Allah kabarkan keadaan mereka yang zahir dan kebagusan dari batin mereka. Kesimpulannya sama sekalian, ahli surga diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, diberikan keindahan pada zahir mereka, dan batin mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami insyaallah ya.
zahirnya diberikan keindahan dengan pakaian sutra, dengan perhiasan-perhiasan, batin mereka disucikan oleh Allah SWT. Salah satunya dengan meminum minuman yang jernih. Nah, kenapa ini semua? Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum maskuro. Ya, sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum maskuro, dan usaha kalian adalah disyukuri atau dibalasi. Artinya sama sekalian, apa yang Allah sediakan di surga itu merupakan balasan bagi apa yang dilakukan oleh ahli surga tadi di dunianya, ya, berupa iman, berupa ketakwaan, berupa amal soleh, berupa kesabaran. Tidak sia-sia Allah membalasi di surga sesuai dengan amal yang dilakukan. Ya, coba kita lihat ya tafsirannya. Yuqalu lahum dzalik, ya, jadi dikatakan kepada ahli surga seperti itu sebagai bentuk pemuliaan, ya, penghormatan dan balasan yang Allah berikan kepada ahli surga. Ya, ini sebagaimana di ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Haqqah 24 Allah berfirman, yaitu kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah oleh kalian, hadian, dengan begitu nyaman, nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang terdahulu. Artinya jemaah sekalian, amal-amal jemaah sekalian itu ada catatannya di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia selama kita melakukan karena ikhlas, kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua akan ada balasannya di akhirat kelak. Sebagaimana juga dalam surat Al-A'raf yang 43 jemaah sekalian, wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun, dan diserukan kepada ahli surga, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Ya, berarti amal itu penting atau tidak? Penting, sangat penting Mas sekalian. Iman itu penting, amal ya penting. Nanti kalau nggak ada amalnya, dia nggak sholat, dia nggak mau berbuat kebaikan, dia mengatakan saya beriman, tapi dia nggak beramal, nanti bagaimana pembalasan di akhiratnya? Amal itu penting. Iman nomor 1, amal nomor 2. Amal ya perlu iman, karena amal tanpa iman sia-sia. Iman tanpa amal ya nggak ada wujudnya, nggak ada buktinya dari imannya. Berarti iman illal ladzina amanu wa amilus sholih. Inilah yang akan Allah balasi, dan wa kana sa'yukum maskura. Baik. Kita masuk kepada ayat terakhir dari surah Al-Insan sahabat sekalian. Ini diberikan judul, ya, di sini tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Al-Quran tanzila, dengan berangsur-angsur, ya, lamanya yaitu selama berapa jemaah sekalian? 23 tahun turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman sebagai bentuk anugerah yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar kepada beliau, tanzila, dengan berangsur. Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Kenapa jemaah sekalian? Ya, ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tahapan-tahapan. Ya, kalau diturunkan sekaligus ya barangkali akan berat dalam menunaikannya. Ya, akan berat kalau langsung ya 30 juz, tapi Allah jadikan apa? Berangsur 23 tahun, ya, mulai dari ayat yang pertama, surat yang pertama turun, yaitu surat apa? Al-Alaq, ya, 1-5, kemudian surat Al-Mudaththir, ya, dan seterusnya sampai dengan surah-surah yang berikutnya, sampai lengkaplah Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas 23 tahun lamanya. Ya.
Kemudian Allah berwasiat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah wahai Nabi untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, wala tuti, dan janganlah engkau mengikuti minhum, orang yang berdosa di antara mereka, athiman au kafuro, ataupun orang yang kafir. Artinya teguhlah dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah Tuhanmu, jangan menghiraukan, jangan mengikuti orang-orang yang suka berbuat dosa ataupun orang-orang yang kafir. Ai kama akramtuka, ya, tafsirannya sebagaimana aku muliakan kau wahai Nabi dengan apa yang aku turunkan kepadamu, maka bersabarlah di dalam mengikuti ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah ya annahu sayudabbiruka bihusni tadbiri, Allah akan memberikan ya pengaturan kepadamu dengan aturan yang sebaik-baiknya. Jangan kau mengikuti orang yang suka berbuat dosa ataupun orang yang kafir, termasuk orang-orang yang munafik yang ingin menghalangi jalanmu. Ya, kira-kira berat atau tidak tugas para nabi dan rasul? Ya, sangat berat ya sekalian, berdakwah kepada umatnya yang jelas-jelas berseberangan. Nggak boleh berhenti ya sampai Allah wafatkan, kan gitu ya. Dakwahnya para nabi dan rasul beragamnya masanya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun ya. Berapa tahun di Mekahnya? 13 tahun. Di Madinahnya 10 tahun, 23 tahun ya. Pertama dakwah Syria di Mekah itu ya 3 tahun, lalu dakwah Jahriyah 10 tahun ya, totalnya 13 tahun. Apa intisari dakwah para nabi dan rasul? Mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ada yang mau, ada yang menolak, ada yang melawan, ada yang membuat apa? Ya, halangan-halangan terhadap dakwah para nabi dan rasul tersebut. Ya kan kita ingat ya sejarah Nabi SAW, bagaimana beliau dituduh demikian dan demikian oleh orang-orang kafir, bagaimana orang-orang jahiliyah dulu menghalangi Nabi SAW dengan melobi ya paman beliau Abu Thalib, bagaimana mereka berusaha ya untuk menawarkan apapun keinginan Nabi SAW akan dituruti, dunia, wanita, harta, tapi Nabi tidak mau. Sampai mereka menawarkan juga ya cara yang lain, yaitu tukar-menukar ibadah. Kami akan menyembah Tuhan setahun, nanti berikutnya untuk menyembah Tuhan kami. Nabi SAW tidak mengikuti. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, segala macam ya cara yang mereka lakukan, alhamdulillah tidak bisa menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang sedikit yang masuk Islam sampai banyak, sampai turunlah firman Allah dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Siapa yang dulu awal-awal beriman? Pertama istri beliau Khadijah, sahabat terdekat beliau Abu Bakar radhiyallahu an, keponak sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari kalangan hamba sahaya Bilal bin Rabah. Kan Syria ya, pelan-pelan ya, terus ya sampai pada akhirnya Allah berikan kemudahan. Nah, ini semua perjalanan yang panjang, yang tidak mudah sama sekalian, banyak tantangannya, sampai memaksa ya Nabi Sallallahu dan para sahabat untuk meninggalkan kampung halaman. Disebut apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi pesan Allah kepada beliau, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kafir tersebut dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Pesan juga dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu wahai Nabi, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, ini secara khusus ya, wasiat kepada beliau, secara umum kepada kita semua jemaah sekalian, untuk kita gemar berzikir kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Ya, jadi sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, tawakallah kepadanya, Allah akan memberikan perlindungan kepadamu dari manusia. Kemudian sebutlah nama Allah bukrata, yang ditafsirkan awalan nahar, di awal siang ya, pagi ya coba sekalian, wa asila, dan di akhir siang ya, maksudnya sore hari.
Lalu di malam harinya wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan dari sebagian malam ya maka fasjud lahu, bersujudlah kepadanya, wasabbihu, dan bertasbihlah kepada Allah, lailan tawila, pada bagian yang panjang di malam hari. Sudahkah Nabi melakukannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa tahajudnya, luar biasa sholat malamnya. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau memberatkan dirimu wahai Nabi? Maka beliau menjawab apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, jadi makin tinggi kualitas iman identik dengan apa? Makin tinggi takwanya. Orang imannya makin tinggi berarti amalnya makin apa? Makin banyak, makin istiqomah, makin teguh di dalam amal-amal ibadahnya. Inna haula yuhibbuna al-ajilah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. Ya, orang kafir orientasinya hanya dunia, sementara orang beriman sama sekalian ya dunia ya akhirat. Nomor satunya untuk orang beriman itu akhirat, dunia tidak ditinggalkan. Tetap kita cari dari jalan yang halal, tapi tidak melalaikan kita dari akhirat. Ya. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Wa idza syi'na, kalau kami menghendaki, ya badalna amsalahum tabdila, kami akan mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Inna hadhihi tadhkirah, ya sesungguhnya ayat-ayat ini adalah sebuah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, siapa yang menghendaki niscaya dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Ya, Al-Quran ini peringatan. Ya, siapa yang mau ngikut, ya silahkan, dia akan mendapat ridha Allah. Siapa yang tidak mengikuti, dia mengabaikan, tidak mengindahkan, dia akan mendapatkan juga balasannya di akhirat. Ini peringatannya, siapa yang mau mendapat hidayah, dia akan ikuti. Siapa yang ingkar, dia akan mendapat balasannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan engkau tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dalam kurung surganya. Wadzalimina, dan orang-orang yang zalim, a'adda lahum adzaban alima, Allah akan sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sama sekalian, yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kita alhamdulillah diberikan hidayah di atas Islam, di atas iman, tinggal kita mempertahankannya. Karena itu dalam setiap sholat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita ucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita mohon keteguhan sampai akhir hayat kita nanti. Insyaallah demikian ya saudara sekalian, tafsir ringkas ya dari surah Al-Insan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan tambahan ilmu, terutama kepada saya dan kepada para jamaah sekalian. Dan semoga Allah berikan keberkahan, keteguhan kepada kita di atas hidayah sampai akhir hayat kita nanti, beruntung mendapatkan ridha Allah dan surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Allah. Ya. Memang di beberapa ayat itu disebutkan bahwa surga itu adalah kekal ya. Tapi ada seorang ulama mengatakan di surga itu tidak kekal, karena yang datang itu rahimah. Jadi mungkin bisa digambarkan apa perbedaan kekalnya Allah dan kekalnya surga. Terima kasih. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, sifatnya azali dan abadi.
Allah itu tidak didahului oleh ketidakadaan azali, dan Allah akan terus ada abadi. Nah, kita manusia didahului oleh ketidakadaan. Ya, dulu kita tidak ada, lalu Allah adakan kita di dunia. Nah, dunia ini sifatnya sementara sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berpindah alam ke alam barzakh. Alam barzakh menunggu di alam kubur sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat kita akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk proses hisab, pembalasan, perhitungan dari perbuatan. Kemudian pada akhirnya, sama sekalian, fase terakhirnya itu adalah pilihan antara surga dan neraka. Dalam banyak ayat Allah jelaskan ya bahwasanya kehidupan di surga itu sifatnya abadi. Ini kita tampilkan di layar, di antaranya dalam surat An-Nisa 13. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Ya. Begitulah di ayat-ayat yang lain Allah jelaskan ya bahwasannya keadaan mereka yang berada di surga itu akan kekal abadi. Demikian pula yang di neraka. Dari kalangan penghuni neraka yang kekal abadi, yang orang-orang kafir, orang munafikin, orang-orang musyrikin, syirkan akbar, mereka itu juga kekal abadi sifatnya. Insyaallah demikian. Ya. Apa perbedaannya sama sekalian? Ya. Allah Maha Kekal, maka dan Allah kabarkan ya bahwasannya manusia yang menjadi ahli surga itu juga keadaannya kekal ya selama-lamanya. Allah yang mengkhabarkan demikian. Kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian keadaannya. Coba kita lihat ya dalam Al-Qur'an. Ini ya, diantaranya dalam surah ya, sama sekalian Al-Baqarah ya, 162 ya, keadaan ahli neraka khalidina fiha ya, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Ali Imran ya, ayat yang ke-15 ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15 disebutkan ya tentang ahli surga. Berada di surga mereka itu dalam keadaan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Di surat Ali Imran ya, ayat 88, khalidina fiha ya, balasan ahli surga itu kekal di dalamnya ya. Saya ulangi, ahli neraka itu kekal ya di dalam neraka, la yukhaffafu anhum al-'adzab wa la hum yunzarun. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 136 ya, sama sekalian dijelaskan ahli surga itu diberikan ya balasan kepada mereka, diantaranya jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Demikian ya, Allah mengkabarkan demikian dan kita imani akan hal tersebut. Barakallahu fikum ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa di surga itu makanya enak, pakai baju yang bagus-bagus dan Ya. apakah di situ tidak ada apa ya, pekerjaan atau mungkin ada kebosanan gitu Pak? Ya, baik. Apakah di surga ada pekerjaan dan seterusnya ya? Pekerjaan itu tujuannya apa teman sekalian? Kita mencari rezeki. Kita mencari apa? Karunia Allah. Lah karunianya sudah disediakan. Rezekinya sudah di depan mata teman sekalian. Ya, artinya makanan, minuman, buah-buahan semuanya ada.
Ya umpama kita di dunia sama sekalian disampaikan kepada kita sudah kehidupanmu akan dicukupi sampai meninggal. Perlu bekerja atau tidak? Ya kan sudah ini selesai pekerjaannya di dunia. Nah ini di surga tidak dijelaskan akan hal tersebut. Ya zahirnya wallahu alam bisawab, yaitu keadaan di surga terpenuhi semua kebutuhannya. Ya, yang ada penjelasan itu akan ada pasar, itu akan ada pasar di surga ya. Mereka para suaminya itu pergi ke pasar ya, kemudian seingat saya di hari Jumat, kemudian pulangnya mereka menemui istri-istri mereka dalam keadaan yang lebih indah daripada sebelumnya. Kemudian juga di surga apakah ada kebosanan? Ya tidak ada. Allah jadikan ya kenikmatan tersebut sifatnya apa? Ya dipenuhi oleh kebahagiaan, ya, tidak ada kejemuan, tidak ada kebosanan. Kalau di dunia masih ada kebosanan, kan bosan ya, mungkin punya umpamanya apa ya, umpama kendaraan ya, barangkali dia sudah bertahun-tahun bosan, kepingin ganti. Tapi kalau di surga, Allahu a'lam bishawab, ya tidak ada kejenuhan, keletihan, kebosanan. Kemudian juga penjelasan lain, usia ya, usia di surga itu juga muda, coba sekalian, muda. Ahli surga itu kalau tadi pelayannya muda, penghuninya juga muda. Ya disebutkan dalam tafsir ya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kurang lebih usia ahli surga itu 30 atau 33 tahun, tidak bertambah. Kemudian di surga tidak ada sakit, tidak ada penyakit, jadi sehat terus. Kalau di dunia ada sehat, ada sakit. Tidak ada yang namanya ya mohon maaf buang hajat, tidak ada di surga. Kemudian ahli surga itu diilhamkan untuk selalu apa? Ingat kepada Allah, zikir kepadanya, ucapan-ucapannya kebaikan, tidak ada kedengkian, tidak ada ya. Jadi kenikmatan yang besar, dan itulah keberuntungan yang besar. Itulah al-fawzul azim. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia yang dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapat keberuntungan. Ya, barangkali di dunia orang merasa beruntung itu kan ketika dapat apa? Materi dan sebagainya, tapi itu sementara. Tapi yang dimasukkan ke surga itu sifatnya abadi. Ya, jadi itu yang kita kejar tanpa meninggalkan dunia. Dunia tetap kita kejar ya, tapi tanpa meninggalkan apa? Akhirat. Bisa dipahami ya? Demikian. Ya. Anak-anak bisa memperoleh keluarga. Insya Allah, mudah-mudahan demikian Pak. Kalau sama-sama apa? Iman dan beramal. Kalau keluarganya beriman, beramal soleh, insya Allah semoga diberikan kemudahan akan hal tersebut. Karena itu yang kita upayakan ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa apa? Api neraka. Ya, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Ya.